Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi sahabat di channel One Opini dimanapun Anda berada saat ini. Pada video kali ini kita akan membahas di mana ada seorang ahli digital forensik yang resmi dari Indonesia bernama Joshua M. Sinambela itu melakukan investigasi bersama rekan-rekannya untuk meneliti ijazah yang dimiliki oleh Rismond, yang katanya Rismond ini juga merupakan ahli digital. Dan ternyata hasil investigasi Joshua ini membuahkan hasil bahwa Rismond diduga tidak pernah kuliah di salah satu kampus di Jepang. Ini bertanda apakah ijazah yang dimiliki oleh Rismond ini juga palsu. Nah, bagaimana videonya? Bagaimana pendapat netizen juga mengenai ini? Kita nonton sama-sama berikut ini. Ijazah Rismond yang dari Jepang diduga palsu, teman-teman. Dan ini diungkap oleh salah satu pakar digital forensik di Indonesia yang bernama Joshua M. Sinambela. Dan ini hasil investigasi beliau bersama dengan rekan setimnya. Nah, saya akan bacakan hasil investigasinya ya. Setelah melakukan investigasi bersama tim DFIS yang beberapa diantaranya merupakan lulusan PhD Tulen dari Jepang dan menunggu konfirmasi seminggu lebih karena adanya liburan Golden Week di Jepang. Akhirnya pagi ini kami mendapatkan email konfirmasi secara ofisial melalui Academic Affairs Section Faculty of Engineering Yamaguchi University yang menyatakan bahwa ijazah si pakar gadungan ternyata palsu atau tidak pernah dikeluarkan oleh pihak kampus tersebut. Ijazah yang pernah disubmit si pakar gadungan di instansinya ternyata hasil editan. Ada beberapa typo yang tidak mungkin ditemukan di ijazah asli, apalagi ijazah kampus Jepang. Dan ini email hasil translate dari email Yamaguchi, teman-teman ya, yang dikirimkan ke Joshua M. Sinambela. Kepada Universitas Gajah Mada, kepada Bapak Joshua M. Sinambela, saya Tomomi Sumori dari bagian Akademik Fakultas Teknik Universitas Yamaguchi. Mohon maaf atas keterlambatan balasan ini. Terkait dengan ijazah yang Anda lampirkan, jadi Joshua melampirkan ijazah Rismond dan dikirim ke Yamaguchi untuk diklarifikasi apakah ini benar terbitan dari Yamaguchi. Dan ternyata Yamaguchi mengatakan Universitas Yamaguchi tidak pernah menerbitkannya. Salam hormat, Tomomi Sumori, bagian Akademik Fakultas Teknik Universitas Yamaguchi. Waduh, apakah ini maling teriak maling, teman-teman? Waduh, ternyata kebenaran selalu mendapatkan dan menemukan jalannya sendiri. Coba komen di bawah. Joshua Sinambela bukan orang yang pertama dalam rangka curiga pada Rismond Sianipat. Ia menurut saya adalah salah satu orang yang berhasil mengungkap dengan data-data saintifik. Tetapi kalau kita cermat dan penuh dengan daya kritis, maka Rismond yang terus ngotot mengatakan bahwa ijazah Jokowi, skripsi Jokowi itu palsu, itu sebetulnya sudah memiliki celah-celah lubang-lubang kelemahannya. Apa itu? Yaitu ketika ia membangun konstruksi berpikir dan membangun konstruksi kebenaran itu dipenuhi dengan emosi, dengan makian-makian dan fitnah serta kebencian. Itulah yang saya katakan bahwa Joshua Sinambela itu hanya memberikan afirmasi kepada kita bahwa apa yang selama ini kita anggap sebagai pejuang kebenaran ternyata seorang pembohong besar. Itulah Rismond Sianipart. Anda ternyata adalah pembohong besar dan kebohongan Anda terungkap satu persatu. Dan kita perlu curiga bahwa upaya Anda mengonstruksi kebenaran dengan cara marah-marah dan memaki orang lain, termasuk dalam hal ini memaki Jokowi, itulah celah dari kelemahan terbesar Anda, karena kebenaran sejati itu hanya disampaikan dengan etika publik yang beradab. Tidak mungkin informasi benar disampaikan dengan tindakan yang tidak beradab. Itulah kekuatan dari kebenaran sejati, dan itulah kekalahan Rismond Sianipat.
yang disebut ahli Rismon ya, si Pak. Rismon Rismon itu Sianipar. hanya memutar, saya bilang hanya memutar bukti yang bukan hanya sekunder, buktinya tuh bisa tersier bahkan kuartier. Ini bukti yang abal-abal sebenarnya. Bukti Sekali abal-abal, lagi Pak saya Roy. bilang yang diputar oleh Rismon tadi itu bukti abal-abal. Kenapa Itu saya dari bilang? pengacara ya, Iya, yang dibaca dari oleh pengacara. Rismon Iya, Sianipar ya. kenapa? Dia hanya membaca bukti dari pihak ketiga bahkan keempat. Bukti YouTube. Dari bukti YouTube kan. Orang mengupload ke YouTube itu dari siapa nggak jelas, siapa yang mengupload dan downloadnya kapan. Itu kan nggak jelas. Itu, aduh bahaya sekali orang itu. Gitu loh. Kalian bisa lihat lah orang itu ya. Pakar segalanya itu. Termasuk ini, Roy Suryo ini gitu. Pakar segalanya, semua dikomentar, ya kan? Tapi untuk video ini kita akan tunjukkan kebodohan dia yang paling primitif ya. Karena ini perlu, orang ini sangat berbahaya terhadap penggiringan opini publik yang nggak paham apa-apa gitu loh. Dikiranya begitu dia tahu pakai tool dia tahu semua gitu loh. Ini bahaya sekali kita. Jadi gimana ya? Kita mulai aja lah. Siapa sih sebenarnya Roy Suryo ini ya? Kita lihat Wikipedia-nya coba ya. Ini luar biasa orang ini jahatnya ini. Ya. Dia tidak memiliki keahlian di bidang itu, tapi ya dia kemampuan komunikasinya memang luar biasa dan media exposure-nya ya karena dia jago medsos dan segala macam, pernah menteri, jadi dia media exposure-nya luar biasa meskipun isinya ya omong kosong semua kan. Jokowi ini bukan hanya harus diadili ya, tapi dia harus dipenjara dan diasingkan. Kenapa? Kenapa? Ya karena memang palsu. Kita Silahkan tertawa dulu ya sebelum penjara menjemput kalian. Silakan Rismon, Roy Suryo, siapa lagi itu? Egy Sujana. Silakan kalian tertawa sekarang ya. Puas-puaskan dulu kalian tertawa ya. Puas-puaskan dulu kalian sekarang bebas menghirup udara ya. Nanti kalian akan dipanggil oleh Polda Metro Jaya ya. Dimintai keterangan kenapa kalian bisa menyebut ijazah Jokowi itu palsu. Kalian harus buktikan. Kalau kalian tidak bisa membuktikan, kalian adalah penyebar hoax, pembuat gaduh dan mencemarkan nama baik Jokowi ya. Itu maksimal hukumannya itu 12 tahun penjara. Ya lah lumayan ya. Dapat 7 tahun, dapat 6 tahun, dapat 8 tahun penjara. Ya lumayan lah buat mereka ya. Sebagai pelajaran buat penyebar hoax, buat yang memfitnah, ya lumayan lah. 6 tahun penjara nggak apa-apa lah ya. 7 tahun ya misalkan 6 tahun buat Roy Suryo, 7 tahun buat Egy Sujana, ya 8 tahun atau 10 tahun lah buat si Rismon ya. Yang awal mula menyebut ijazah Jokowi palsu ya. Yang so jadi ahli forensik, so ahli gitu ya. ya lumayan ya. Roy Suryo 6 tahun, Egy Sujana 7 tahun, si Rismon ya 8 tahun 10 tahun penjara ya, lumayan lah ya. Gak apa-apa ya. Silakan kalian tertawa ya. Ayo silakan ya. Meskipun saya tahu ya, dalam hati kalian itu ya kalian nggak bisa tidur, gelisah ya. Mikirin keluarga ini gimana kalau saya di penjara, keluarga nanti gimana ya. Dalam hati itu sebenarnya kalian itu seperti itu ya. Pura-pura tidak panik saja ini ya. Sebenarnya hatinya itu merasa gelisah ya, gelisah. Aduh, silakan tertawa ya. Silakan tertawa ya. Oke.